Cuma saya dikasih video, dikasih foto. Itu kalau uang goib itu ada. Pertama kali saya disuruh bayar per orangnya 25 juta. Selamat malam, tanggal 28 Agustus 2024. Untuk apa, Jamaluddin? Ini uangnya sudah saya siapkan. Kapan mau diambil? Silahkan, ini ya dicek ya uangnya ya, asli. Oke, monggo dipun pundut. Itu gimana? Uangnya itu ratusan udah dirapiin, Mas. Satu deretan gitu, itu nggak tahu berapa puluh miliar, nggak tahu. Terus itu ada uang dolar juga. Oh. Sekarang saya sama rekan-rekan lagi berada di wilayah Klaten, Jawa Timur ya. Nah, dan kebetulan sekarang saya bertemu dengan salah seorang narasumber yang beliau udah keliling keluar pulau, keluar kota, ingin mencari pesugihan yang berhasil. Ya, pertama kali saya memang ditipu atau didolimi. Uang yang jumlahnya tidak sedikit, ratusan juta. Apakah awalnya terlilit hutang atau misalkan? Iya, memang betul. Terlilit hutang. Terlilit hutang. Kalau boleh disebutkan nominalnya berapa itu waktu itu? Yang kurang lebih 800 juta. Iya. Oke, alhamdulillah teman-teman, sekarang saya sama rekan-rekan lagi berada di wilayah Klaten, Jawa Timur ya. Nah, dan kebetulan sekarang saya bertemu dengan salah seorang narasumber yang beliau udah keliling keluar pulau, keluar kota, ingin mencari pesugihan yang berhasil. Nah, mungkin di kesempatan kali ini kita alhamdulillah beliau akan sedikit berbagi cerita pengalamannya, kenapa alasan beliau kenapa ingin mencari pesugihan. Dan tujuan video ini adalah kita untuk pembelajaran saja, jangan sampai gelap mata ya. Dan mudah-mudahan cerita dari ibu ini bisa membuka mata kita bahwasanya segala sesuatu itu tidak harus dengan pesugihan. Nah, mungkin ibu sebelumnya saya pengen tahu dengan ibu siapa, mohon maaf. Paina. Oh, Ibu Paina. Nah, mungkin ibu bisa terangkan kenapa sih ibu sampai sekarang ibu mencari tempat pesugihan yang berhasil. Bisa diceritakan dari awal, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama kali saya memang ditipu atau didolimi. Uang yang jumlahnya tidak sedikit, ratusan juta. Itu saya diiming-imingin karena saya mau diajak cari uang goib, tapi ternyata cuma ditipu. Sebenarnya tidak ada uang goib itu. Cuma saya dikasih video, dikasih foto. Itu kalau uang goib itu ada. Pertama kali saya disuruh bayar per orangnya 25 juta. Itu saya rombongan pertama kali itu 2014 saya diiming-imingin lah, karena saya tergiur, karena itu katanya bisa ngambil di daerah Gunung Jati. Ternyata cuma ditipu aja.
Mohon maaf Ibu, sebelumnya Ibu tertarik dengan ingin menggandakan uang goib itu, apakah awalnya terlilit hutang atau misalkan Iya, memang betul. terlilit hutang? Terlilit Kalau hutang boleh disebutkan nominalnya berapa itu Bu, waktu itu? yang kurang lebih 800. 800 juta. Iya, karena saya terlilit uang segitu banyak, sedangkan rumah saya dua-duanya itu sudah hampir disita ya, tapi ditolong sama keluarga. Cuma kuasa nempatin tapi nggak kuasa memiliki. Oh, jadi nggak ketutup gitu ngejual rumah juga gitu hutangnya? Nggak bakalan bisa tertutup. Kenapa Bu? Ya karena uang rumah dua-duanya itu nilainya paling sekitar 500-an, sedangkan uang pinjaman saya lebih dari 500 itu. Makanya Ibu cari uang goib. Ya, cari uang goib, tapi ternyata di mana-mana memang uang goib itu nggak ada. Akhirnya ada temen orang Jawa Timur juga itu, dibilang katanya ada uang jumlahnya 15 M, itu tinggal bikin selamatan sama bikin sesaji. Ternyata itu juga bohong juga. Itu saya dimintain uang per orangnya 15 juta. Selama setahun itu saya dimintain. Sampai detik ini pun katanya hari ini atau besok itu mau dikirim. Tapi nggak tahu benar apa enggak ya, saya nggak tahu. Ibu dijanjiin pencairan uang Iya. goib. Tapi itu uang 15 juta itu dia alasannya untuk beli apa Bu? Buat selamatan, buat beli minyak, buat beli apa, apel jin apa gitu. Apel jin. Itu 4 orang itu 15 juta itu Mas. Oh berarti 4 orang berarti hampir 60 juta. Oh berarti nggak satu orang yang mintanya? Enggak, 4. Itu enggak, kalau kayak gitu enggak mungkin satu orang, pasti rombongan. Kenapa Ibu mau terjun ke dunia kayak gitu? Apa diiming-iming atau setelah lihat video? Karena itu teman saya bilang katanya udah pernah berhasil gitu loh Mas. Nah ternyata teman saya yang bilang berhasil itu ternyata juga satu perguruan gitu. Tapi Ibu sempat lihat videonya, banyak uang gitu? Ada. Punya videonya? Ada. Nanti aja kalau boleh kita minta ya buat ditayangkan, tapi kita mungkin untuk sumbernya kita blur. Iya. Dan mungkin kalau misalkan itu gimana? Uangnya itu ratusan udah dirapiin Mas. Satu deretan gitu, itu nggak tahu berapa puluh miliar, nggak tahu. Terus itu ada uang dolar juga. Oh. Berapa karung gitu, 4 karung atau 5 karung tuh. Ibu lihat atau lihat videonya aja? Ada videonya. Maksudnya nggak lihat aslinya? Enggak. Nggak lihat. Itu dimintain 15 itu berapa kali Bu dalam setahun? 15 itu sekali. Terus yang itu mau puasa itu pernah sampai uang tuh udah saya amplopin mau buat fitrah anak-anak itu. Itu pun diminta sampai teman saya namanya Gus Fani itu, dia bilang ya udah bismillah aja Bu, ini mudah-mudahan ini bisa cair gitu ya. Bisa tertolong. Nah itu sampai sekarang orang-orang tersebut sampai sekarang Ibu masih berhubungan apa udah? Masih dijanjiin pencairan? Iya. Masih saya kan kemarin ya sempat sih, Pak ini ponakan saya memang kecelakaan bener. Saudara jauh sih kecelakaan, udah gitu kan dia itu apa, koma 3 hari atau berapa udah meninggal. Fotonya saya kirim, Pak ini saya butuh uang karena ini dia minta transfer. Saya percaya nggak percaya, masa ada uang segitu banyaknya kok 200.000 aja sampai minta dikirim. Alasannya mau buat beli kardus untuk beresin uang gitu kan. 200.000? Ya, lah itu saya sebenarnya dari mulai pertama kali itu saya udah nggak percaya sebenarnya. Ngasih terus gitu. Lah, karena dia itu selalu ngomong begini-begini, mau bilang datang ke rumah hari ini, dah suruh kirim untuk transport, saya kirimin, dah akhirnya dia bilang alasan katanya saya lagi di Solo, ada sama itu calon DPR gitu, mau nolongin ini calon
DPR ini Bu, nah, nanti saya nggak sempat datang ke rumah. Oke, udah sekali. Udah gitu saya datang ke rumahnya dia suruh nginep. Saya nginep berapa hari gitu Mas. Sampai anaknya itu Mas selamatan untuk ibunya. Untuk ibu angkatnya itu meninggal tuh waktu itu mau setahunan apa-apa gitu. Itu sampai minta uang saya 2 juta loh. Bilangnya saya pinjem. Tapi sampai sekarang juga saya hubungin itu bapak sama anak sama. Nah, minta uang 2 juta saya kasih untuk selamatan itu. Udah gitu bapaknya bilang katanya kan ngasih itu apa? Ngasih saya tuh kayak kembang kantil gitu loh. Alasannya cuma suruh naruh. Tapi ngomongnya nggak jelas. Saya nggak tahu bahasanya dia. Akhirnya kan saya bakar. Saya bakar udah gitu dia bilang katanya kalau anak saya memang kalau kayak gitu ada isinya Bu. Bilang gitu. Tapi kalau ibu bakar itu yang isi yang di dalam itu pasti lari keluar gitu. Alasannya. Enggak, itu anak saya yang ngomong. Soalnya anak saya kan punya ya agak ngerti dikit lah. Nah udah gitu akhirnya dia minta ganti rugi uang. Katanya itu barang yang di dalam udah lari ke saya, lari pulang Bu, bilang gitu. Ini minta buat beli gantinya. Ya saya kirimin. Berapa itu 1 juta saya kirimin. Besok lagi minta lagi. Tapi yang ngirimin tuh bukan saya, teman saya. Teman saya yang ngasih. Oh, akhirnya ibu yang pinjam gitu atau ibu didanai? Didanain. Didanain. Apa ya nanti kalau misalnya benar-benar berhasil ya Bagi 2 gitu. Allahu alam lah kalau ini nanti berhasil ya nanti dibagi gitu. Ada bagian. Itu udah gitu terus kemarin belum lama itu minta lagi 18 juta itu 18 juta ya itu saya alasan saya nggak ada uang. Pak saya lagi nggak ada uang ini. Lah itu kakaknya yang Jakarta no. Dia lagi juga kehabisan uang Pak saya bilang gitu. Terus minta 18 juta Dikasih. enggak saya kasih. Minta 18 juta sampai 3 juta. Enggak ada uang. Nggak dikasih. Enggak. Terus oke lah. Kalau cuma 1 juta saya kasih. Saya bilang gitu. 1 juta saya kasih. Langsung saya transfer itu saya sendiri. Terus katanya buat beli kembang. Buat beli apa. Yang 300, 200. Pak jenengan ki masuk nek uang kayak gitu. Enggak bisa ngambil. Belum waktunya Bu. Nah Bu. Mungkin yang ada di benak penonton dan saya juga, Ibu kan secara sadar udah tahu ya bahwa ini udah ganjil. Kok kenapa sih Ibu tuh kayak tabungan berjalan? Diperas mau aja dari mulai nilai besar, tapi tetap Ibu walaupun kecil tetap ngasih. Saya itu sebenarnya nggak ngasih Mas, tapi teman saya yang penasaran. Teman saya yang Jakarta itu karena dia itu sebagai direktur kan. Dia juga pengen. Lah, maksudnya Ibu nggak ngasih tahu ke temen Ibu, udahlah. Udah. Jangan. Saya udah bilang dari mulai pertama itu yang kena 1 orang 25 juta itu oknum polisi loh Mas. Oknum polisi loh. Gitu. Tapi orangnya akhirnya meninggalnya apa? Meninggalnya itu 1 orang 25 itu nggak cukup sekali loh tuh ngasihnya. Mintanya lebih gede. Itu yang pertama kali. Oh yang kena. Pertama kali itu pernah sampai sekali datang tuh 30 juta, 50 juta. Itu sampai uang tuh ngumpul sampai 200-an lebih. Nah itu teman saya namanya Mbak Dewi itu aja, dia tuh sampai tergiur. Karena apa? Dia ngambilnya katanya di apa itu Alas Roban. Katanya. Itu kalau dihitung-hitung dari awal ngikuti, berarti kalau kayak gitu komplotan ya, itu habis berapa sampai sekarang kalau Ibu hitung itu? Nggak bisa dihitung kali Mas. Lebih dari 100 berarti ya? Lebih lah. Dan sampai sekarang belum cair. Kalau yang itu kan orangnya, yang pertama itu orangnya udah meninggal. Meninggal karena yang satu keberekan naik mobil keberekan pohon. Terus yang satu namanya Pak Gatot tuh. Yang nipu berarti itu ya? Itu
kejatuhan pintu besi pabrik. Oh, jadi kalau kayak gitu nggak berkah uangnya ya. Jadi Ya matinya juga tragis berarti ya. meninggalnya juga kebanyakan kayak gitu. Yang nipu saya itu udah 5 orang meninggal, Mas. Oh, yang nipu ibu. Heeh. Dan pada akhirnya karena ibu mungkin pusing, banyak utang, ibu sekarang nyari pesugihan gitu. Nah, Gimana? saya tuh karena ya bener orang-orang tuh sebenarnya yang titip uang itu untuk penggemukan itu kan Mm-mm. saya kan soal ikut penggemukan itu kan saya terima sama setor. Mm-mm. Nah, itu yang saya setorin itu namanya Pak Santoso tuh, Mm-mm. seorang polisi kan dia juga bagian kantor situ. Saya kan percaya, pertama dia polisi, kedua dia bagian kantor juga. Nah, saya setiap 2 bulan sekali itu setor kan, itu nanggung uangnya 30 orang loh Mas saya. Nanggung uang 30 orang itu padahal kalau setor tuh saya kadang-kadang 60 juta. 80. Paling sedikit 40 juta. Maksudnya uangnya ibu pakai gitu? Bukan, saya terima, saya setorin ke penggemukan sapi itu loh Mas. Nah kayak gitu tuh Mas. Jadi makanya saya merasa kebebanan. Sebenarnya orang-orang tuh tahu kalau uangnya bukan saya yang pakai. Makanya sebenarnya di rumah juga saya tuh nggak pernah ditagih, nggak pernah apa. Cuma saya tuh kalau ngelihat orangnya, saya tuh kayak punya beban berat banget. Jadi mungkin uang tersebut dipakai sama si polisi itu gitu. Ya kemungkinan besar Nah, Mas. Ibu kan megang uang 30 orang. Ibu setornya ke Pak Santoso. Pak Santoso itu. Nah, di uang Pak Santoso itu mungkin macetnya di situ. Ya mungkin karena dia itu hidupnya selalu berfoya-foya, selalu glamor, terus dulu tuh beli kulkas itu aja yang harga 15 juta. Lah, rumahnya itu besar Mas, bangunannya elit juga. Itu ternyata rumah kontrak. Lah, kita nyariin kan nggak tahu. Terus pernah suatu tempat suatu hati teman saya Mbak Dewi itu nyariin ketemu. Ya itu ketemu. Saya udah dikasih tahu kalau Pak Santoso udah meninggal, Bu. Tapi ibu percaya Pak Santoso udah meninggal? Ya percaya, orang saya tanya di kantornya. Di kantor polisi. Di kantornya dia tempat kerja. Terus istrinya sekarang matanya bawur, nggak bisa lihat sama sekali. Terus anak-anaknya pada nggak bisa sekolah. Jadi pada intinya ibu mah kena korban penipuan. Iya. Yang harus bayar ibu sendiri sekarang. Makanya mungkin ibu terlalu depresi, akhirnya mencari pesugihan sampai sekarang gitu. Ya itulah satu-satunya Mas. Apakah udah cari jalan lain yang maksudnya jangan langsung ke pesugihan gitu? Apa udah pernah atau gimana? Atau belum kerasa? Ya itu saya itu datang ke tempatnya Gus-Gus itu saya cuma siapa tahu kalau nanti saya itu bisa seperti kemarin, tahu-tahu bisa bayar utang tanpa tumbal gitu ya? Tanpa tunggu terus ya. Nah, uang goib atau uang apa saya nggak tahu itu. Mohon maaf Ibu, mohon maaf sekali. Ya. Mungkin kan ini kita juga nama udah disamarkan. Ibu kan dari semenjak itu niat sekali pengen pesugihan. Nah, yang namanya pesugihan itu pasti ada tumbal. Berarti ibu udah nyiapin tumbal. Kalau saya tuh yang saya cari kan sebenarnya tuh sebetulnya pesugihan kan pesugihan seperti kalau lewat Gus-Gus itu kan cuma lewat wiritan. Lewat wiritan terus kayak waktu itu tuh Gusnya kan juga udah bilang kalau ya wiritan ini aja nanti kalau misalnya apa bisa sabar sesabar mungkin lah itu nanti bisa terbayar tanpa kita mengeluarkan biaya. Nggak tahu itu apa dari mana, nggak tahu. Oh, maksudnya pesugihan putih gitu ya? Iya, maksud saya kan begitu. Maksudnya Mas. Gini, yang saya sering yang saya ketahui ini sebatas pengetahuan saya, yang namanya pesugihan ya tetap aja ada tumbalnya. Nah kalau semisalnya minta tumbal, ibu udah nyiapin? Kalau saya nggak siap Mas, kalau misalnya kayak gitu. Saya nggak siap, makanya saya tadi
Ibu bilang kalau Mm. ke Gunung Cermai, kalau Gunung Cermai saya benar-benar nggak sanggup. Oh, udah pernah ke Gunung Ciremai? Karena saya diajak teman orang Kalimantan, Mm. dia itu punya utang itu rumah udah masuk bank, Mm. terus itu yang laki itu orang Garut, perempuannya orang Kalimantan. Itu teman baik banget itu masih yang istrinya itu. Itu saya cuma keluar biaya, Mm. dia yang jalanin. Berarti ibu Nah, pernah mencoba melakukan gunung pesugihan ke gunung Gunung Ciremai? ke Gunung Cermai itu, ya itu yang saya bilang Oh, mau ke Gunung Cermai, ya. ternyata sampai sana juru kuncinya meninggal. Oh, nggak jadi. Nah, terus itu tanya orang sekitar situ, ada yang penjaganya juga. Lah, terus apa yang diganti anaknya baru setahun meninggal lagi gitu. Itu 2 minggu kemudian 2 minggu setelah meninggal bapaknya itu tadi. Lah udah gitu terus ke gunung apa tadi ibu sebutin juga pernah itu bu, tapi saya nggak mau, saya bilang gitu. Toh selain jauh juga jalannya menanjak sekali, saya nggak sanggup. Kalau ke sana saya memang enggak, saya bilang Berarti yang gitu. pernah tempat pesugihan yang pernah ibu kunjungi itu wilayah mana aja, Bu? Ya itu Gunung Cermai, Cuma satu Gunung Ciremai. terus gunung apa itu sebelahnya itu lagi Oh, gunung apanya? Karung. Bukan, sebelah Gunung Ciremai apa? Cirebon. Daerah. yang tempatnya ada ikan-ikannya itu, tapi itu teman saya kan mintanya instan. Di situ nggak ada, Cibulan. Bukan. nggak tahu gunung apa itu. Karung. Bukan. Pokoknya itu cuma Sangyang. oh iya Sangyang. Heeh. Oh, Oh, Sangyang tuh. Nah, itu kan ada ikan banyak kan, ikan emas itu besar-besar satu kolam oh, itu. ibu pernah ke sana juga. Pernah ke sana. Telaga berarti ya? Iya. Majalengka. Nah, itu teman saya tuh bilang sama juru kuncinya, bilang minta yang instan. Kalau instan di sini nggak ada. Oh, kata juru kuncinya. Mm-mm. Itu terus teman saya nggak jadi. Terus kemana lagi, Bu? Ya cuma itu aja mas. Oh, udah berarti. Mm-mm. Sampai sekarang berarti belum ada yang berhasil. Belum. Jadi ibu carinya yang instan, yang cepat, yang berhasil gitu. Kalau saya sih bukan cari yang instan. Saya bilang sama ibu tadi kan kira-kira bisa nggak? Lah ditunjukin Gunung Cermai itu. Kalau saya ke sana memang saya nggak sanggup. Soalnya apa? Harus nyiapin tumbal, musuh. Saya bilang. Sedangkan saya nggak ada musuh bu. Saya bilang gitu. Oh, jadi mohon maaf Bu, ini mungkin ada agak sedikit pengetahuan saja. Itu waktu ke Gunung Ciremai itu persyaratan yang harus disiapkan itu apa aja, Bu? Pertama musuh. Berarti Teman saya itu mau nyiapin ada musuh gara-gara teman layar gitu loh. jadi jual musuh jadinya. Mau jual musuh. Nah, karena dia itu nggak ada uang sama sekali, sampai anaknya itu beli susu aja dulu minta saya yang suruh ngirim gitu. Itu waktu itu biayanya berapa Bu kalau ke sana? Nggak keluar biaya no mas, orang itu nggak ketemu juru kuncinya. Oh, nggak ketemu juru kunci. Oh, belum sempat transaksi lah begitu ya? Belum. Oh. Terus ke mana yang siapa tadi ibu sebutin tadi, itu teman saya keluar 10 juta. Keluar 10 juta itu ternyata juga nggak ada apa-apanya. Nggak berhasil gitu ya? Nggak. Nah, harapan ibu sampai saat ini belum ketemu jalan itu seperti apa? Apakah misalkan mau lanjut cari pesugihan putih, apa misalkan mau usaha aja? Kan kalau yang hemat saya ini pemikiran saya, uang kan ibu udah keluar banyak ya, daripada keluarin banyak kesana kemari belum berhasil, mending memperbesar modal buat usaha aja kalau saran saya. Nah, itu harapan ibu seperti apa, Bu? Ya kalau saya minta dibantu Bu Indah itu, kalau saya tetap kuliner itu yang saya jalani selama ini. Lewat jalur pesugihan. Ya minta dibantu lah. Berarti minta dibantu biar
tambah banyak pesanan. Terus itu tadi dianjurin katanya mau disuruh nganter Pak siapa itu tuh suruh ritual di atas itu. Oh. Itu nggak tahu tujuan apa ritualnya gimana, saya belum tahu. Dan untuk ibu kan apa namanya keliling ini kan butuh biaya. Berarti sampai sekarang ibu apa masih menjalankan usaha? Apa misalkan dibiayai orang atau biaya sendiri atau jual aset gitu Biayanya kalau biaya saat ini gitu? sampai sekarang ini teman saya yang Jakarta itu yang keluar Kalau biaya. misalkan nggak berhasil berarti digantiin atau enggak? Atau tetap jadi utang? Ya dia kan mikirnya itu karena pertama kali saya sampai seperti ini dulu yang narik itu dia. Oh. Jadi dia itu merasa Oh iya benar ngerti sekarang. Jadi awal mulanya ibu terjun ke dunia hal-hal gaib dari mulai uang goib, ya yang ngajakin. dari mulai Jadi kalau pertama. menurut saya ibu seolah-olah jadi percobaan. Mungkin begitu ya Bu. Ya saya yang suruh maju, dia yang keluar biaya. Mm-mm. Tapi ya itu kalau memang pakai korban apalagi keluarga, anak saya sakit aja Mas. Mm-mm. 3 tahun itu keluar masuk rumah sakit. Saya cari obat itu apa yang saya punya saya jual. Masa saya tega mau Oh, nggak mungkin tega gitu. bawa Mm-mm. keluarga, nggak mungkin saya. JM juga ibu nggak bisa musuh gitu ya. Saya nggak mau. Ya udah, bagus itu ibu ya. Jadi Bu, terima kasih atas pengalaman Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi saya dan teman-teman, khususnya buat yang nonton juga. Ambil sisi positifnya dari tayangan ini. Bahwasanya gelap mata itu bisa membawa kita ke jurang kehancuran. Oke Bu, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu bisa menemukan jalan keluar ya Bu ya. Dan kalau boleh nanti kita bisa minta video yang uang gaib ya buat apa namanya buat ya pengetahuan saja. Iya. Terima kasih Bu. Kita pamit Sama-sama. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bu?